mungkin ada beberapa oknum ya polisi yang sedang mengatur lalu lintas di jalan, tidak ada tanda razia, juga tidak ada surat perintah tugas, tapi oknum tersebut melakukan atau menilang pengendara di jalan dan meminta damai di tempat. Nah, ada itu banyak kejadian-kejadian kayak gitu. Apa yang sebenarnya sebaiknya dilakukan oleh si pengendara kalau ada bahasa-bahasa seperti itu? Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan jumpa kembali di channel Permata TV Podcast. Dan tentunya bersama Marvel Raditya. Masih berkenaan dengan rubrik hukum. Dan ini sering terjadi di kalangan masyarakat berkenaan dengan tindak tilang atau pelanggaran-pelanggaran lalu lintas yang terjadi. Dan untuk itu langsung aja nanti kita bakal ngobrol-ngobrol oleh narasumber kita, pemerhati hukum yang sudah hadir bersama dengan kita. Kita sapa aja langsung Bang Tony Setepu, Sarjana Hukum. Apa kabar Bang? Alhamdulillah sehat Bang Orfel. Oh masih ganteng aja ya? Masih. Kayaknya udah sekian bulan nggak ketemu kita gitu kan? Iya harus tapi dijaga. Ya. Jadi selain sibuk mengurusi hukum, sibuk apa lagi nih Bang? Ya saat ini lagi nanganin ada satu perkara. Oh gitu ya. Jadi masih sibuk dengan masalah hukum lah. Kadang-kadang nggak jenuh Bang itu yang diurusi perkara hukum sana. Ya itu seninya. Itu seninya ya. Karena hari ini kita bicara perkara ini, besok perkaranya udah berbeda. Oh, jadi buka gitu. buku lagi, belajar lagi. Jadi artinya apabila kita menangani sebuah kasus itu berhasil, ada kepuasan tersendiri ya. Kepuasan tentu. Iya, luar biasa udah menyempatkan waktu. Makasih banget Bang Tony. Dan hari ini kita bakal ngebahas masih berkenaan dengan tema hukum ya, dan tema kita itu berkenaan dengan tilang jalanan. Yep. Ya, jadi tindak tilang yang mungkin tidak banyak masyarakat tahu kira-kira kalau prosedur tilang itu seperti apa yang sebenarnya terjadi di lapangan. Ini kan banyak masyarakat yang mungkin banyak melakukan pelanggaran lalu lintas, banyak juga mungkin proses atau prosedur penilangan itu yang katakanlah yang kita sepengetahuan kita tidak sesuai, tapi sebenarnya itu dibenarkan oleh undang-undang. Dan kalau kita bicara tentang undang-undang, ya seperti apa sih sebenarnya tindak pelanggaran lalu lintas ini yang dilanggar oleh masyarakat yang sesuai dengan undang-undang, Bang? Oke, kita bicara tentang razianya. Razianya, Bang. Oke, jadi sebenarnya Bang, dalam setiap kali melakukan razia, iya. itu kan sudah diatur. Nah, aturan itu sudah baku. Misalnya, ketika teman-teman aparat kepolisian melakukan razia, seminim-minimnya mereka harus menyiapkan yang namanya satu perwira menengah harus ada. Oh gitu ya. Berarti di lapangan tuh kalau ada razia, salah satu yang menjadi peraturan utama tuh harus ada satu perwira menengah ya, satu. Itu harus itu. Yang kedua, nandainya Bang? Nggak tahu Bang. Ada kalau kita lihat ada balok di atas pundak satu. Oh gitu. Asal balok di atas pundak. Bukan di sini ya, di sini. Oh di sini ya. Iya. Garis satu ya. Kan kalau kita bicaranya sama Bang Tony pasti paham, tapi kan ini penonton kita betul, banyak masyarakat awam juga. Perwira satu yang gimana, yang tambah di sini gini, di sini garis satu. Balok satu di atas pundak ya. Jadi kalau ada itu satu aja di dalam proses razia yang dilakukan oleh kepolisian berarti resmi lah. Resmi. Ya. Oke, satu. Oke, yang kedua, mereka harus meletakkan plang razia. Oh, sedang ada razia. Iya. Atau razia gitu, plang. Iya, dan itu diletak beberapa titik. Kalau saya tak salah ada 3 titik. Artinya 50 meter sebelum razia, pada saat pas razia dan 50 meter kesananya setelahnya. Jadi yang lalu lalang itu terlihat ya. Itu dia. Nah, lalu tapi dengan adanya plang nanti banyak juga masyarakat yang potong jalan, Bang. Nah, itu seninya masyarakat kita. Oh, iya. Ya kan? Oke, nah, lanjut. lalu juga yang harus diperhatikan adalah ketika kita diberhentikan oleh bapak-bapak polisi tersebut, mereka diharuskan memberi hormat. Itu memang sudah keharusan. Jadi kalau seandainya ketika kendaraan kita diberhentikan dalam razia dan mereka tidak memberi hormat, itu bisa ditegur. Oh gitu. Jadi kita yang menegur malah ya. Iya. Tapi kan banyak masyarakat yang kadang begitu lihat polisi aja jangankan menegur, deg-degan udah. Karena nggak lengkap. Oh iya. Nah. Tapi ada sebagian yang lengkap pun tetap. Namanya kan kita mungkin takut. Ini maaf ya Bang. Ya. Ada mungkin beberapa
waktu pada saat mungkin saya masih sekolah dulu suka tuh terjadi, khususnya di Kabupaten Langkat tercinta. Ini sering terjadi. Sudah lengkap STNK, sudah lengkap SIM ya, sudah lengkap spion, tutup pentil, kena juga. Makanya deg-degan. Tetap ada kesalahan yang dicari di situ, dan ini memang pernah terjadi, Bang. Mungkin sekarang ini sudah tidak ada lagi. Ya, jadi sekarang ini kan teman-teman di Polri itu kan lebih presisi. Iya. Jadi hal-hal yang seperti Bang Marvel bilang itu saya lebih meyakinin cenderung ke oknum Iya yang betul, nakal, oknum, ya. iya oknum nakal. Tapi dengan modernisasi sekarang ini kita kemana-mana bawa jad-jad, kayaknya hal-hal seperti itu sudah tidak ada lagi. tidak terjadi, Bang. Ya, itu makanya itu tadi syarat-syarat adanya raja, plang, Ya, kemudian perwira, ada perwira yang memimpin perwiranya. kemudian apalagi, Bang? Mereka harus memberi hormat itu. Hormat, Ketika ya. apanya Pada saat mau kita proses diberhentikan. pemberhentian Iya, kendaraan lah ya. mm-mm. Dia harus santun ya. Bertanya Bertanya. minimal 2 hal yang ditanyakan. Apa itu? Surat-surat dulu. Nah, ketika STNK-nya ada, SIM-nya ada, baru ke yang lainnya. Misalnya apa? Dilihat. Misalnya contoh nih, kita kan tidak boleh pakai knalpot blombong. Iya, Nah, blong, kan ternyata blong, dia pakai ya. blong kan Iya, begitu kan blong. tuh. Ada lagi yang dilihat, tapi untuk awal itu Perubahan 2 itu dulu. warna kendaraan dengan yang ada di STNK dibenarkan tidak? Sebenarnya tidak. Sebenarnya cuma dalam hal ini yang lebih otentik dalam katakanlah sebuah unit itu adalah nomor mesin sama nomor rangka. Oh gitu ya. Ya. Jadi bisa saya mengatakan perubahan warna memang tidak boleh, tapi itu tidak signifikan gitu loh. Iya iya. Nah, Jadi itu diatur undang-undang juga ya, plat nomor sama nomor mesin ya. nomor mesin sama nomor rangka itu yang maaf tidak boleh dirubah, tidak boleh dirusak. Bahkan hati-hati ketika kita membawa sebuah kendaraan di di STNK nomor rangka, nomor mesinnya berbeda dengan aslinya, itu malah kita bisa dianggap nanti malah kayak kanibal, Iya, namanya mengganti-ganti ya kan. Mengganti-ganti. Nah, itu bisa diancam pidana. Oh bisa diancam benar. Iya. Terus setelah harus hormat, apalagi yang biasanya memang harus ada dalam proses razia itu. Tadi kan harus hormat, harus ada plang, Iya. harus ada perwira. Iya, nah itu tadi ditanyakan surat-suratnya. Iya. Nah, pada umumnya itu dulu kita yang pegang, yang namanya kebutuhan sehari-hari selama kita melihat di situ ada perwiranya, ada plangnya, mereka membawa ada surat perintah rajianya, ya kan, dengan pakaian rompi hijaunya, surat-surat rajianya sudah jelas, udah itu sudah mencukupi. Itu kalau kita bicara tentang razia yang mungkin memang dibentuk di tempat-tempat tertentu yang memang harus memiliki plang dan lain sebagainya. Nah, jika razia yang terjadi adalah di depan lampu merah atau katakanlah di jalanan, ya, apakah dibenarkan juga seorang polisi menyetop ya seseorang yang melakukan pelanggaran? Ya, kita tidak bicara tentang melanggar lampu merah saja, mungkin tidak menggunakan helm, tapi di jalanan itu tidak ada, ya itu tadi yang Abang katakan, tidak ada plang, tidak ada sedang terjadi razia, namun memang ada polisi yang sedang melakukan perjalanan, melakukan penyetopan, penilangan. Gini dia, Bang Marvel. Pemberhentian. Ada juga kan yang sering terjadi pengejaran. Ya. Melanggar lampu merah dikejar gitu kan. Sekarang begini saya nanya. Peraturan itu kan dibuat untuk ditaatin. Iya, betul. Terlepas ada polisi atau tidak. Iya, betul. Dan ketika kita di lampu merah atau persimpangan, ya, maka ketika merah ya kita harus berhenti. Kecuali ada rambu-rambu mengatakan kiri jalan terus. Jalan terus. Nah, kalau tidak udah berhenti. Lalu pertanyaannya, karena mungkin kita ini sok jagoan, kita bablas itu lampu merah. Tanpa kita sadari, ternyata ada katakanlah oknum polisi yang mengikuti, mengejar kan begitu. Pertanyaannya boleh? Ya boleh. Oh, boleh ya. Namanya Bang sudah melanggar. Tapi ya wajar mau dikejar. Betul. Itu kalau kita prosesnya melanggar. Kalau prosesnya melanggar lampu merah ya. Ya. Tapi kalau kita tidak menggunakan helm, tidak melintasi jalan besar juga, katakanlah jalan protokol, tapi memang kita masih di jalan umum. Nah, seketika ada memang polisi yang sedang berlalu lalang juga menggunakan kendaraan dinasnya, nah itu boleh menyetop juga. Sekarang kan gini dia Bangku.
aturan lalu lintas itu kan sudah mempertegas. Jadi ketika kita mengendarai Kendaraan, sepeda motor ya kan atau kendaraan bermotor, maka yang harus dilengkapi itu kan sudah ada. Iya. Apa itu? Surat-suratnya, SIM STNK, menggunakan helm, kan begitu kan? Nah, kalau malam hari pastikan lampu-lampu itu safety reading hidup, kan begitu. Nah, ada juga peraturan yang beberapa waktu lalu tuh siang wajib hidup lampu juga. Iya, betul. Nah, jadi pertanyaannya adalah ketika orang tersebut keluar dan khususnya ke jalan utama nih, Jalan utama, ya. jalan raya. Walaupun tidak melintasi pos-pos kepolisian Benar, ya. ya. Tadi seperti yang saya bilang sama Abang. Berarti kan dia nggak pakai helm. Iya. Katakanlah bertepatan ternyata Ada polisi yang sedang melintas, ya. yang sedang melintas. Lalu dia katakanlah di stop, ditanyakan helmnya. Dan ingat ya, pastikan dia ditilang. Ya kena tilang. Gitu ya. Jadi itu tidak melanggar Tidak dong. aturan. Kenapa? Karena kan dia sudah berjalan di jalan raya yang sudah ditentukan dan dia tidak menggunakan helm. Nah, cuma biasanya pada umumnya mungkin kena, maaf ini masyarakat seperti biasa kena teguran. Namun kalau pun ada orang polisi langsung menilang, selama dia memang menilang ya sah-sah saja. Sah-sah saja. Apalagi sistem tilang sekarang tidak lagi bayar di jalan ya, sudah harus bayar melalui bank lain sebagainya. Yap, betul. Jadi sudah tidak ada ya katakanlah oknum-oknum polisi yang ingin mencari sesuatu di atas kesalahan orang lain. Iya. Nah, kita lanjut Bang ke yang berikutnya, masih berkenaan dengan tilang di jalanan ini yang memang sering terjadi terkhusus di kabupaten kita tercinta ini ya. Karena memang banyak tingkat kesadaran masyarakat yang tidak begitu memperhatikan tentang ya berkendara ya, berlalu lintas yang baik sesuai dengan undang-undang. Dan kita kepengen bicara juga sekarang ini toleransi diberikan sebenarnya oleh pihak kepolisian dengan para pelajar dibolehkan. Ya, artinya banyak, kalau kita lihat kan banyak pelajar yang sekarang ini berlalu lalang pergi berangkat ke sekolah menggunakan sepeda motor. Padahal skala usianya belum mencukupi, belum memiliki KTP dan memiliki SIM. Dan ya otomatis tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas karena tidak mempunyai SIM ya, belum mencukupi umur tapi melakukan atau mengendarai kendaraan pada saat berangkat sekolah. Ini secara pandangan hukum Abang nih seperti apa? Seingat saya gini Bang Marvel, himbauan terakhir khusus untuk anak di bawah 15 tahun, 15 ke 12 itu dilarang malahan untuk mengendarai kendaraan bermotor saat pergi sekolah. Ya 16-17. Nah, di atas itu anak SMA lah. Iya, di satu sisi kan mereka kan belum bisa membuat SIM karena usia. Iya, betul. Namun harapannya mereka juga harus melengkapi dong. Iya, betul. Misalnya pakai helmnya. Janganlah nanti usia pun masih belum cukup, SIM pun belum punya, helm tak dipakai, tarik 3 kan masalah. Tapi memang secara hukum harusnya memang di bawah usia 17 tahun itu tidak dibolehkan secara undang-undang lalu lintas ya Bang. Berkendara. Ya, kenapa? Karena mereka belum punya hak untuk belum punya SIM ya kan. SIM saja belum punya. KTP kan begitu. belum punya. KTP pun belum punya, masih kartu pelajar. Jadi artinya ini adalah toleransi tersendiri lah. Iya, betul. Cuman harus dimaknai Bang Marvel ya. Jangan sudah dikasih toleransi seperti yang saya bilang. Helm tak dipakai, tarik 3. Kebanyakan ini. Nah, itu dia. Itulah yang muncul kata-kata istilah beberapa tahun lalu cabai-cabean. Pas, itu dia. Tapi bukan cabai yang mahal saat ini, Bang. Iya. Jadi kita ke pertanyaan selanjutnya. Nah, ini kalau kita terjadi sebuah kejadian ya, Bang, jika pengendara katakanlah tidak memakai helm nih, Bang. Tadi kita memang sempat sudah membahas, tapi polisi sebagai penegak hukum atau petugas tilang di jalan tidak memiliki surat perintah tugas, apakah polisi berhak juga menilang pengendara? Tapi sebenarnya tadi sudah terjawab. Ya. Memang artinya tidak salah kalau polisi melakukan penilangan ataupun sebatas peneguran. Ya. Walaupun mungkin kita tidak melintasi pos-pos kepolisian seperti Polantas, Satlantas lain sebagainya, namun yang kita lintasi itu adalah kawasan tertib lalu lintas ya. Kalau untuk di kota kita sendiri kawasan tertib lalu lintas itu berarti dari kota Stabat sampai kalau di Stabat dari Masjid Raya sampai batas kota Wonosari, baru kita masuk ke Simpang Bupati ke dalam, itu sampai batas di Titi Penceng. Oh, jadi itu memang kawasan tertib lalu lintas. Itu batas kota itu. Batas karena kota. Dia ada tugu-tugunya itu. Nah, itu batas kota. Tapi kalau kejadiannya nih maaf lewat dari Penceng, itu kan banyak juga pelajar kita ya, karena ada salah satu sekolah juga banyak yang tidak menggunakan helm juga,
Dan apakah polisi boleh melakukan penilangan di sana padahal bukan kawasan tertib lalu lintas dan tidak sedang ada razia? Jadi gini dia Bang, itu kan masuk kawasan lalu lintas jalan raya namanya. Walau dia tidak masuk kategori dalam kota, Iya. kan begitu. Tapi prinsipnya Bang, selama wajib helm diberlakukan di jalan raya, maka selama itu teman-teman kepolisian punya hak untuk melakukan penilangan. Kecuali maaf ini, abang di kampung abang, katakanlah kampung abang misalnya di belakang polsek misalnya Iya. kan, itu kan kampung di dalam situ abang nggak pakai helm tiba-tiba ditilang, itu jelas nggak mungkin. Tapi ada juga pelajar yang dikejar-kejar Bang, Nah. di belakang alun-alun Bang. Gini dia, bedakan kasusnya. Jadi mungkin kejadian sudah di jalan raya, cuman karena terjadi kejar-kejarnya, akhirnya iya. masuk ke gang. Tapi boleh tetap dikejar. Nah ini dia, jadi gini dia Bang. Ini kan bagian dari kejadian sebelumnya. Iya, betul, Hanya betul. saja melarikan diri. Jadi prosesnya bukan soal dia di gang, tapi soal apa yang dilakukan sebelumnya. Oke. Itu dia. Ya, karena kalau sekarang ini sih kita sudah tidak pernah melihat itu lagi. Ya. Tapi di masa-masa saya dulu banyak memang, sampai mungkin kalau kita di Kota Stabat dari Masjid Raya langsung masuk gang ke Desa Pantigemi. Iya, dan sebagainya. iya. Tetap ada pengajaran di sana. Iya. itu Karena makanya. prosesnya sebenarnya di jalan Di raya. jalan raya memang di Iya. depan Masjid Raya. Jadi itu memang dibenarkan juga ya. Nah, kita ke pertanyaan selanjutnya Bang. Kita kan masih berkenaan dengan tilang. Ini kan sebagai masyarakat banyak juga yang tidak tahu. Nah, apabila rumah kita tidak terlalu jauh jaraknya dengan tempat kejadian penilangan, kita memiliki SIM, kita memiliki STNK, kita surat-surat kita lengkap. Namun karena keadaan tergesa-gesa, terburu-buru, ya dompet dengan isi-isinya yang katakanlah SIM dan STNK itu tidak terbawa, apakah itu tetap ditilang atau boleh kita melakukan pengajuan untuk mengambil dulu surat-surat kita? Oke. Gini Bang, syarat kita berkendara itu kan harus membawa dan memiliki. Apa yang dibawa, misalnya STNK, apa yang harus dimiliki, misalnya SIM. Nah, bedanya tertinggal dengan tidak ada itu jelas. Iya. Kalau tidak ada itu berarti tidak memiliki. Iya, pasti Tapi kena tilang. tertinggal ada, cuman di rumah. Di rumah. Nah, makanya ketika itu terjadi dan maaf jarak katakanlah kawasan razia dengan rumah tidak begitu jauh, sampaikan saja sama Petugas. teman-teman petugas tadi ya, bahwasanya surat-surat tertinggal, saya izin mau ngambil paling katakanlah 15 menit 10 menit. Nah, letakkan aja motor di situ. Nah, setelah kita ambil, tunjukkan. Iya. Itu nggak ada masalah. Tidak ada masalah. Jangan pula Iya, rumah kita pun ternyata 2 jam dari tempat razia, kan teman-teman polisi itu juga itu juga kerjanya. Ya mungkin kan begitu. kendaraannya tapi dibawa sudah ke kantor kepolisian. Tapi kita mau ngambilnya dengan membawa surat itu. Biasanya gini Bang, razia itu minimalnya 2-3 jam tuh Bang. Jadi selama rentan waktu itu saya kira masih bisa lah mengambil. Dan maaf, kalaupun dalam tanda kutip mereka harus bawa, ini kan tergantung kunci sama siapa. Iya. Nah, kalau memang kunci kita bawa pasti ada yang menunggu di situ, nggak mungkin Iya. dibiarkan. Betul. Itu dia Bang. Jadi memang boleh ya diizinkan Bisa. untuk mengambil. Tinggal Bisa. tergantung jarak kita dengan kejadian itu harus diukur juga. Jangan Iya sampai dong. mungkin kita tinggal di Langkat katakannya kejadiannya di Tanjung Balai, Iya, Asahan kan? dan sekitar itu kan Udah nggak benar jadinya kan. bisa kita ambil, tapi 1 hari kemudian. Itu sama dengan tidak membawa Bang, bukan tertinggal. Oh, itu itu tidak sama dengan tidak membawa. Tidak Udah. membawa ya. Jadi kalau kita bicara lagi ini kalau terjadi di jalanan nih, ini kita tidak bicara keseluruhan, namun mungkin ada beberapa oknum ya polisi yang sedang mengatur lalu lintas di jalan, tidak ada tanda razia, juga tidak ada surat perintah tugas, tapi oknum tersebut melakukan atau menilang pengendara di jalan dan meminta damai di tempat. Nah, ada itu banyak kejadian-kejadian kayak gitu. Apa yang sebenarnya sebaiknya dilakukan oleh si pengendara kalau ada bahasa-bahasa seperti itu? Jadi prinsipnya terlepas bicara hal yang legal ataupun tidak legal, jadi adanya oknum polisi memberhentikan seorang pengendara itu Iya. pasti karena satu alasan. Ada yang kurang dilihatnya, mungkin tak pakai helm. Itu pasti. Lalu oknum tersebut memberhentikan. Nah, ini kan masyarakat nggak tahu yang memberhentikan ini apa Polantas, apa dari Serse Kriminal, Iya. atau dari anti narkotiknya, kan kita nggak tahu, atau dari administrasinya, kan kita nggak pernah tahu. Tapi yang tahu mereka ada polisi. Polisi. Oke. Lalu begitu berhenti, ditanya surat-surat,
Dan mungkin oknum itu mengeluarkan bahasa bayar sinilah atau Iya. segala macam. Saran saya sama teman-teman di rumah, kalaupun memang harus ditilang, lebih baik ditilang. Kenapa saya bilang begitu? Sekarang ini tilang tuh lebih mudah. Kita akan dikasih surat tilang dengan nomor BRIPA, bayarkan ke ATM, Iya. bank-bank terdekat, lalu bilnya itu dibawa, kasihkan sama petugas. Udah surat diambil. Nah, dengan kita melakukan itu hasilnya itu, uang yang kita serahkan ke negara tadi itu pembangunan. Daripada Iya. kita menyerahkan kepada oknum. Oknum. Mungkin uangnya lebih kecil, Iya, betul. tapi ingat, itu untuk perutnya, bukan untuk pembangunan. Tapi kadang-kadang tidak lebih kecil juga. Mungkin lebih besar juga ya? Lebih besar. Tapi karena kita malas berurusan, karena kalau kita lihat prosedurnya kan, kalau yang kita ketahui dulu ya, nggak tahu kalau berubah. Kalau yang dulu memang benar, ada yang model slipnya itu slip kita pembayaran di bank, kita bawa tapi menunggu Jumat depan ke pengadilan. Oh enggak. Gini dia. Nah, itu yang lalu. Jadi ya. gini dia. Kalau yang abang bilang itu dua hal yang berbeda, Bang. Contoh, kalau kita nggak menggunakan transfer Iya. atau BRIPA tadi, maka dia 14 hari itu, Bang. 14 hari. Oh, bukan 1 minggu malah. Bukan, 14 hari nanti disidangkan di pengadilan betul, setempat. pengadilan. Ya Biasa- kalau kita mungkin tinggal di wilayah Stabat, ya dekatlah Stabat ke pengadilan. Iya. Tapi kalau tempat tinggal dia misalnya di Besitang Betul. sana kan jauh. Ah. Nah, maka ikutin sidang itu. Dan teman-teman harus tahu, nggak ada yang susah. Sidang tipiring itu cuman duduk, dikasih tahu kesalahan kita, dan kita Bayar denda. mengiyakan. Anda bayar sekian, tak selesai. Udah bayar. Cuma mungkin kembali ke kita lagi. Nah, sekarang ini sudah lebih canggih lagi. Nggak perlu sampai sana. Begitu kasih nomor BRIPA, Sudah bisa. tunggu ya 10 menit. Kita ke bank, transfer, ambil buktinya. Nih Pak, kita ambil Jadi lagi. sudah tidak harus ke pengadilan Tidak lagi sekarang. harus lagi. Makanya polisi terus memperbaharui, kan begitu dia. Itu yang harus kita pahamin. Jadi dari kita lagi teman-teman, jangan langsung aduh ribet, jangan. Iya, jangan. kalau Itu dulu dia. memang yang sering terjadi di masyarakat itu karena malas ribet, jadi mereka lebih ya damai di tempat, padahal jumlahnya mungkin lebih besar. Ya. Karena sepengetahuan saya dulu ya, kalau bayar di tempat itu minimal 150 sampai 200 ribu, sering terjadi. Sementara kalau ikut pengadilan pernah terjadi tuh mungkin hanya bayar dendanya 30 sekian ribu, 40 ribu kayak gitu. Kalau belum ada perubahan ya, belum ada perubahan. Ini kan- Kalau kita itu tak membawa STNK atau tidak membawa SIM itu kayaknya di bawah Sekarang 100. nih, di bawah 100 sekarang Iya, ini. sekitar 70 apa berapa. Nah, ini Saya kan jadi lupa ingat ya. pengetahuan juga buat masyarakat, ternyata Ya. dendanya hanya sekian gitu. Iya. Karena yang terjadi kan kadang ada yang 150, 200 ribu. Tapi kalau pelanggarannya itu kita ke 3 sisi sekaligus seperti apa? Nah. Helm tidak ada, SIM tidak ada, STNK Jadi tidak ada. nanti yang perlu Atau dia diperhatikan tidak bawa. Bang Marvel di surat tilang itu, kita melanggar pasal berapa saja. Nah dari situ kalau kita maaf ini, kita ikut sidang nanti kan dikasih tahu Iya, pihak iya. hakim kan kesalahannya ini, bayar sekian, gitu dia. Jadi kalau semakin banyak pelanggaran yang kita langgar, berbeda otomatis dendanya yang kita Ya bayar. seperti itu dia. Itu dia. Jadi itu kan tadi kita bicara tentang pelanggaran, Bang. Nah, kalau kita bicara lagi berkenaan dengan sesuatu yang mungkin terjadi di lapangan ya. Kalau kita tentang tilang jalanan ini, dan ya katakanlah ini nanti kita masalah damai di tempat. Damai di tempat itu artinya kan mungkin secara nggak langsung kita melakukan suap menyuap. Nah, ini secara hukumnya kan salah juga. Penyuap dan disuap itu bisa dipidana. Ya, artinya kalau kita damai di tempat kan otomatis itu yang terjadi ya. Ya. Lalu Jadi apakah itu jika ada nih kita yang sedang melintas, kita mengetahui itu semua, kita memvideo itu semua dengan bukti video tadi, apakah si oknum polisi dan yang memberikan suap tadi nah gini dia. Jadi bermasalah kalau hukum? masyarakat melihat sebuah Nah, katakanlah itu melakukan pengaduan lah. ya kasus transaksional seperti itu, jangan juga dipubliskan. Kalau memang sudah memegang bukti itu, buat laporan ke Propam. Atau kalau misalnya buat surat sama divideokan dalam bentuk CD, kirim ke Polres atau ke Polsek setempat. Nah, biar mereka yang akan menindaklanjutin anak buahnya. Iya, sekarang ini kan lebih banyak yang diupload, diposting dan diviralkan. Iya, itu dia. Ya, pesan Jangan terakhir juga. Bang kepada masyarakat supaya mungkin sadar berlalu lintas dan mengerti lebih detail lagi berkenaan dengan pelanggaran, penilangan di jalan dan lain sebagainya. Mungkin apa yang bisa Abang sampaikan buat masyarakat, terkhusus lagi buat para pemirsa Permata TV. Saya pesannya begini aja untuk teman-teman. Yang pertama,
apapun yang disampaikan di dalam peraturan berlalu lintas, baik ketika kita diminta untuk menggunakan helm, itu hakikatnya untuk keselamatan diri kita, bukan untuk orang lain, untuk diri kita. Minimal ketika terjadi apa-apa, benturan itu tidak langsung antara kepala kita dan katakanlah jalan. Nah, jadi apa sih susahnya untuk memakai helm? Itu yang pertama. Yang kedua, ketika memang teman-teman katakanlah tidak melengkapi surat-surat dan terjadi penilangan, saran saya lebih baik teman-teman ditilang. Jangan memberi uang kepada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Toh, ingat sekali lagi, uang yang teman-teman bayarkan atas tilang tersebut itu akan masuk ke kas negara dan itu untuk pembangunan. Kebayang kalau uang tersebut teman-teman kasih kepada oknum. Untuk siapa? Jawab sendiri. Oke, terima kasih Bang Tony Setepu Sarjana Hukum. Thank you banget. Sama-sama, Tapi Bang. nggak ditilang ya. Makasih, jangan lupa yang paling penting like, komen ya, subscribe di Permata TV Podcast. Jangan lupa klik juga tombol loncengnya. Nonton juga Bang Tony. Siap. Supaya Siap. makin banyak ya inspirasi dan referensi kita, dan ikut terus video-video menarik di Permata TV Podcast. Salam dari saya Marvel Raditya. Selamat jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.